Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sky Electronic ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dioda ya teman-teman. Dioda. Di mana simbol dioda ini seperti ini ya teman-teman. Dalam video ini kita akan membahas tentang jenis dioda, cara pengukuran dioda, dan bagaimana mengetahui dioda itu rusak atau tidak ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah simbol dioda teman-teman. Nah, di sini ada anoda dan di sini ada katoda ya teman-teman. Nah, di sini ada positif dan di sini ada negatif ya teman-teman. Nah, ini adalah simbol dioda. Oh, simbol dioda ada dua ya teman-teman. Ini ada dioda biasa ya teman-teman. Ada dioda penyarah. Ada juga dia jenis dioda tegangan ya teman-teman. Dia simbolnya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk dioda tegangan, dia seperti ini untuk simbolnya. Ini adalah contoh simbol dioda untuk tegangan ya teman-teman. Untuk biasanya digunakan untuk penurunan tegangan ya teman-teman. Ini dioda tegangan namanya. Di sini positif dan di sini negatif. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis dioda yang teman-teman. Di sini saya ada ini jenis dioda yang umum ya teman-teman. Ini namanya dioda silikon ya teman-teman. Di sini ada garis putih. Garis putih itu menandakan bahwa dia adalah katoda ya teman-teman. Dia ada anoda dan katoda. Tanda katoda itu di dioda silikon ada garis putih ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis putih. Berarti ini adalah kaki ke katoda ya teman-teman. Dan di sini adalah kaki anoda ya teman-teman. Itu udah jadi diodanya teman-teman. Dan yang kedua kita ada dioda biasa dibilang dioda Zener ya teman-teman. Ini dia. Yang tadi silikon, yang sekarang Zener ya teman-teman. Dioda Zener. Ini dioda Zener yang biasa ya teman-teman. Dia seperti kaca ya teman-teman. Ini sangat umum juga digunakan. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis hitam. Ini garis hitam ini katoda ya teman-teman. Kalau tadi yang di silikon dia warna putih, sekarang di dioda Zener dia warna hitam teman-teman. Berarti ini kaki katoda dan di sini kaki anoda ya teman-teman. Ini dia. Ini dioda tipenya 4148 ya teman. Ini sering digunakan di power mobil atau di ampli-ampli ya teman-teman. Ini dia. Dia seperti kaca ya teman-teman. Kalau dioda Zener ini dia seperti kaca. Dan yang ketiga yang seperti saya bilang di simbol ini ya teman-teman, ada dioda tegangan ya teman-teman. Ini ada dioda tegangan namanya kami bilang. Dia macam-macam wattnya. Dia ada setengah watt. Dia sama seperti resistor ya, setengah watt. Ada yang 1 watt. Ada yang 2 watt juga ya teman-teman. Itu dia. Dia macam-macam. Ada yang 3,3 volt. Ada yang 9,1 volt, ada yang 12 volt, dia ada yang 15 volt, sampai seterusnya teman-teman. Dia banyak macam-macam voltnya teman-teman. Dia sama seperti bentuknya, sama seperti dioda Zener kaca ini ya teman. Dia sama ya teman-teman. Sangat sulit membedakan kecuali tulisannya teman-teman. Di sini sangat kecil tulisannya, ada tulisannya 15F ya teman-teman. Ini sangat sulit, tidak akan kelihatan ya teman-teman di kamera. Dia sangat kecil tulisannya teman-teman. Ini adalah dioda 15 volt ya teman-teman. Di sini tertulis 15. 15 dia seperti ini tulisan teman-teman. Kalau dioda tegangan ini 15 F, berarti dia dioda 15 volt ya teman-teman. Di sini tertulis seperti itu ya teman-teman. Dan yang
Yang keempat, ini ada dioda sisir. Ini teman-teman juga mungkin sering jumpa ya. Ini namanya dioda sisir ya teman-teman. Ini seperti sisir ya teman-teman. Ini untuk menentukan positif negatif sangat mudah teman-teman. Di sini sudah ada tandanya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Di sini positif. Di sini kaki AC atau input ya teman-teman. Dan di sini kaki negatif. Ini sangat banyak digunakan di power supply ya teman-teman. Rata-rata ini digunakan di power supply teman-teman. Yang kelima, saya ada dioda brick atau orang biasa bilang dioda kiprok juga teman-teman. Sama seperti dioda sisir, ya, dia cuma bentuknya beda teman-teman. Di sini ada positif, negatif, dan di sini ada input AC ya teman-teman. Di sini ada input AC. Dioda kiprok atau dioda sisir ini adalah gabungan dari 4 dioda silikon seperti ini ya teman-teman. Dia gabungan dari 4 biji dioda silikon ya teman-teman. Saya akan menuliskan simbolnya. Dia seperti ini ya teman-teman. Di dalam ini dia terbentuk seperti ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ini dia teman-teman. Di dalam dioda kiprok ini dia tersusun 4 biji dioda silikon seperti ini ya teman-teman. Di mana dia simbol seperti ini ya teman-teman. Saya akan tuliskan ya teman-teman. Dia simbolnya seperti ini agar teman-teman paham. Oke. Oke, seperti ini simbolnya teman-teman. Untuk dioda isi di dalam dioda brick ini teman-teman. Dia gabungan dari 4 biji dioda silikon seperti ini ya teman-teman. Dia ampernya macam-macam ya teman. Seperti yang saya pegang ini dia 35 ampere ya teman-teman. Di sini tulisan MBA 35 ampere. Dia macam-macam ampere ya teman-teman. Dan tegangannya pun macam-macam ya teman-teman. Untuk data itu teman-teman bisa lihat di internet ya teman-teman. Dia seperti ini simbol di dalam ini ya teman-teman. Pertemuan antara katoda dengan katoda dia akan menghasilkan tegangan positif ya teman-teman. Kita lihat dari simbolnya ini ya teman-teman. Di sini kan ada positif. Dia katoda adalah positif. Pertemuan antara katoda dan katoda akan menghasilkan tegangan positif. Dan yang kedua di pertemuan antara anoda dan anoda seperti ini teman-teman. Saya akan gambar seperti ini. Pertemuan antara anoda dan anoda seperti ini teman-teman. Pertemuan antara anoda dan anoda dia akan menghasilkan tegangan negatif. Seperti ini ya teman-teman. Seperti simbol yang tadi yang saya katakan. Di sini anoda adalah negatif ya teman-teman. Dia akan menghasilkan tegangan negatif. Dan di sini adalah input ya teman-teman. Inputnya di sini ya teman-teman. Di sini tegangan input masuk ya teman dari arus AC. Ini AC. Seperti ini ya teman-teman gambaran dioda ya teman-teman. Di dalam ini ya teman-teman. Jika teman-teman memasukkan tegangan listrik ke sini, dia akan mengarahkannya menjadi tegangan DC ya teman-teman. Menjadi positif dan negatif. Dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Oke teman-teman, sampai sini ada paham? Kalau tidak paham silakan di kolom komentar aja ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara pengukuran dioda ya teman-teman. Teman-teman juga pasti penasaran ya gimana kita mengetahui
dioda itu bagus atau tidaknya teman-teman. Dan di sini saya akan menggunakan multitester yang analog aja ya teman-teman. Saya akan ulang multitester analog. Kita akan set di kali 1 ohm ya teman-teman. Kita akan set di kali 1 ohm. Tapi bagusnya untuk pengukuran dioda kita bagusnya menggunakan kali 1K ya teman-teman. Bagusnya kita mengukur dioda di kali 1K ya teman-teman. Kecuali kita mengukurnya, kalau kita ingin mengukur dioda di dalam masih di dalam PCB seperti ini ya teman-teman. Saya akan tunjukkan. Di sini ada dioda ya teman-teman. Ini ada dioda Zener 2 biji teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengukurnya di PCB ini, teman-teman harus menggunakan kali 1 ohm ya teman-teman, agar dia tidak sensitif kali ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengukur dioda di luar, teman-teman bisa menggunakan kali 1K agar dia lebih sensitif ya teman-teman, agar kerusakan kecil kita bisa tahu ya teman-teman. Oke. Di sini saya akan mengukur dioda silikon dulu ya teman-teman. Di sini ada dioda silikon. Cara pengukurannya, di sini saya ada multitester yang analog ya teman-teman. Di sini ada yang merah positif, yang hitam negatif. Oke. Pengukuran seperti ini ya teman-teman. Dioda silikon ini kan ada tanda garisnya. Saya akan samakan dengan simbol teman-teman. Di sini saya akan membuat simbol dioda juga agar teman-teman bisa tahu ya. Di sini anoda dan di sini di sini anoda dan di sini katoda. Di sini katoda positif dan anoda negatif. Seperti yang di silikon ini, teman-teman bisa tahu kan yang mana positif, yang negatif. Yang positif itu yang ada garis ini teman-teman. Ini katoda. Yang ada garisnya katoda, yang tidak ada garisnya ini anoda. Dia akan seperti ini ya teman-teman. Oke, akan saya lihatkan agar lebih jelas. Di sini saya akan menggunakan, perhatikan juga jarumnya teman-teman. Teman-teman bisa juga perhatikan jarumnya. Di sini kan jalan ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada probe positif dan di sini ada probe negatif ya teman-teman. Jadi kita akan ukur di sini dulu teman-teman. Di sini kan positif, di sini kan pas negatif. Dia akan jalan ya teman-teman. Contoh seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Dia akan jalan, tapi tidak penuh ya teman-teman. Kalau dia penuh berarti dia dalam keadaan short ya teman-teman, atau korslet ya. Dia kalau penuh ya teman-teman, seperti ini. Kalau penuh seperti ini berarti dia korslet diodanya teman-teman. Kita harus kalibrasi alatnya di pas di tentang 0 ya teman-teman. Teman-teman bisa setel di alat ukur teman-teman ya. Dan di sini seperti saya katakan, di sini positif, di sini negatif. Dia akan jalan. Kalau kita balik, ini dia teman-teman. Kalau kita balik, di sini positif. Kita balik seperti ini, dia tidak akan jalan ya teman-teman. Saya ukur. Dia sama sekali tidak akan jalan. Berarti dioda ini bagus ya teman-teman. Bagaimana dengan dioda yang rusak? Di sini saya ada dioda yang rusak. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini sama persis dengan yang saya ukur tadi. Ini dia ada saya dioda rusak ya teman-teman. Dioda silikon juga. Saya akan sesuaikan dengan gambar ini ya teman-teman. Di sini katoda, di sini anoda. Yang pertama kita ukur yang positif ke positif, negatif ke negatif. Kita ukur seperti ini. Oke, dia akan jalan, tapi penuh. Teman-teman bisa lihat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia jalan penuh seperti ini, dia berarti rusak.
yang bagus itu seperti ini teman-teman, dia jalan tapi tidak sampai penuh, tidak sampai beradu seperti ini teman-teman. Dia tidak sampai beradu seperti ini. Yang bagus itu seperti ini. Dia cuman sampai 5 ohm atau lebih kurang dikit lah teman, tapi tidak sampai di angka 0. Ini seperti bagus dia. Dari sini kita bisa dapat petunjuk bahwa dioda ini rusak. Bagaimana agar lebih yakin? Teman-teman bisa balik alat ini. Kita akan balik. Yang positif kita akan masukkan ke anoda, yang negatif ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kita akan ukur ya teman-teman. Ini sudah kita balik tadi. Dia akan jalan juga. Jadi walaupun kita bolak-balik dia tetap jalan, berarti dioda ini udah rusak. Berarti kalau dioda yang bagus, dia tidak akan jalan ya teman-teman. Seperti ini. Ini dioda bagus, dia tidak akan jalan. Sedangkan ini dia akan jalan. Berarti dioda ini rusak. Oke, seperti itu teman-teman. Dan yang sama seperti pengukuran dioda silikon dengan dioda Zener sama teman-teman. Cara pengukurannya sama, tidak ada bedanya teman-teman. Sekarang kita akan mengukur dioda sisir. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah dioda sisir ya teman-teman. Gabungan dari 4 buah dioda yang kecil ini, yang membentuk seperti ini, yang di dalamnya teman-teman. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini dia teman-teman. Oke, cara pengukurannya ini sangat mudah ya teman-teman. Kalau untuk dioda sisir, teman-teman sudah lihat di sini ada tandanya positif dan di sini negatif. Kalau tidak ada tanda juga sangat mudah teman-teman. Di sini ada tanda seperti sompelan kecil ya teman-teman. Ini ada sompelan. Tanda sompelan ini adalah tanda positif ya teman-teman. Kalau tidak ada tulisannya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada sompelan. Tanda sompelan ini adalah tanda positifnya. Dan di ujung negatif. Ya oke teman-teman. Cara pengukurannya sangat mudah teman-teman. Teman-teman bisa, kita akan menggunakan kali 1K ya teman-teman. Kalau pengukuran komponen di luar, kita akan menggunakan kali 1K teman-teman. Yang pertama teman-teman, kita letakkan probe yang positif di positif juga. Jadi probe negatif kita akan letakkan di anoda. Anoda ini tengah. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat simbolnya. Saya letakkan ini di sini dan saya letakkan di sini. Apa yang terjadi? Ya terjadi adalah multitester akan bergerak ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Saya akan tunjukkan teman-teman. Di sini positif, di sini negatif. Dia akan jalan. Saya mengukurnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kalau kita balik, dia tidak akan jalan teman-teman. Dia tidak akan jalan. Seperti saya mengukur seperti ini, dia tidak akan jalan. Dia tidak akan jalan. Berarti bagus ini ya teman-teman. Berarti dia tadi bagus ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengukur dioda satu lagi ya teman-teman. Kalau dioda ini kan simbol seperti ini ya teman-teman. Kalau kita letakkan positif di sini, kita akan letakkan probe satu lagi di sini. Apa yang akan terjadi? Dia akan tetap jalan ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Seperti saya katakan. Di 2 ini dia akan jalan itu. Seperti saya letakkan positif di sini, satu di sini, satu di sini, dia akan jalan ya teman-teman. Kalau kita balik seperti ini, seperti saya katakan tadi, di sini yang negatif, di sini positif. Dia tidak akan jalan ya teman-teman. Seperti prinsip yang di atas tadi ya saya jelaskan ya teman-teman. Di sini positif, di sini negatif. Dia tidak akan jalan. Contoh seperti ini teman-teman. Langsung dia dia tidak akan jalan. Berarti diodanya bagus. Dan sekarang kita akan menuju tegangan positif negatif. Di sini ada tegangan kaki negatif di dioda. Teman-teman bisa lihat. Itu dia teman-teman. Jadi untuk pengukuran negatifnya, kita letakkan probe hitam di negatif. Seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Gambarannya seperti simbol yang saya tuliskan ini. Kita letakkan di sini.
Nah, di sini akan jalan ya teman-teman. Seperti prinsip dioda ya teman-teman. Nah, ini dia akan jalan. Dan kalau kita balik, dia tidak akan jalan ya teman-teman. Dia tidak akan jalan. Berarti menandakan bahwa dioda ini bagus. Ini dia udah bagus ya teman. Nah, bagaimana kalau dia tidak bagus? Dioda tidak bagus seperti ini. Saya juga ada dioda yang tidak bagus. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kita akan ukur dengan cara tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya ada prop positif dan di sini saya prop negatif. Nah, di sini adalah tanda positif teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang ada sompelan itu positif teman-teman. Nah, yang ada sompelan sedikit itu ya dia yang positif. Saya akan letakkan prop merah di positif dan prop hitam di input AC ya teman-teman. Di sini. Nah, seperti ini dia jalan. Terus di sini cek jalan juga. Berarti oke. Sekarang kita balik. Yang negatif, yang prop hitam masuk ke positif. Kita akan balik ya teman-teman. Seperti ini. Dia akan jalan. Dia nggak akan jalan. Dia tidak jalan juga. Berarti bagian positifnya bagus ya teman-teman. Kita akan coba bagian negatifnya ya. Di prop hitam saya tempelkan di negatif. Dan prop merah saya di input. Dia jalan dan di sini jalan. Di sini ada yang lain teman-teman. Teman-teman pasti sadar ya. Ini kan saat saya ukur dia tidak penuh ya teman-teman. Ini alat ukur ini tidak langsung ke nol gitu kan. Di sini lagi satu lagi. Dia sampai ke nol. Berarti dia udah ini rusak teman-teman. Kalau kita balik, lebih mudahnya. Kalau kita balik, yang merah ke negatif seperti ini, yang hitam ke anoda ya teman-teman. Seperti ini. Dia akan jalan. Dia akan jalan juga. Itu menandakan bahwa dioda ini rusak ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Berarti di dalam dioda ini salah satu dari 4 dioda ini ada yang rusak. Tidak semuanya rusak teman-teman. Dia kalau satu saja yang rusak, kalau ini rusak, dia tidak akan bisa bekerja teman-teman. Satu dioda aja yang rusak di dalam ini, dia tidak akan bisa bekerja. Seperti itu penjelasan teman-teman. Oke teman-teman, sama dengan dioda break ini atau dioda kiprok orang bilang ya, fungsinya sama seperti dioda switcher, cuman bentuk dengan kakinya beda ya teman-teman. Cuman bentuknya aja beda ya teman-teman. Dan ukurannya juga beda ya teman-teman. Contoh seperti ini teman-teman. Kita masukkan prop yang hitam ke positif, prop merah ke AC input. AC ini di sini AC. Dia tidak akan jalan teman-teman. Karena yang hitam ini adalah negatif. Dia tidak akan jalan. Berarti dioda ini bagus. Kalau nggak percaya kita akan balik ya teman-teman. Sekarang kita balik seperti ini. Dia akan jalan teman-teman. Tapi tidak penuh, tidak sampai angka 0. Tidak sampai angka 0 ya teman-teman. Kalau dia yang rusak, yang seperti saya katakan tadi ya teman-teman. Saya tadi ada dioda rusak. Nih. Kalau dioda itu rusak, dia akan sampai angka 0 teman-teman. Itu seperti ini. Itu tandanya dioda ini short atau korslet. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang telah like, comment, and share ya teman-teman. Ini ilmu juga teman-teman. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah saya akan bisa bantu ya teman-teman, bantu menjelaskan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.